Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Horror. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang polisi dalam melindungi serta menjaga keamanan masyarakat, entah itu dari kejahatan logis maupun di luar nalar manusia. Mungkin selama ini kita sering menjumpai film horor dengan makhluk jahat yang dikendalikan oleh kekuatan magis dalam agama Hindu dan Kristen. Tapi kali ini, sutradara Durai telah membuat terobosan baru dengan meminjam elemen baik dan buruk dari agama Islam, yaitu melalui film berjudul Irutu yang dibintangi oleh Vinayagar Sundarvel dan dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang seorang inspektur polisi yang mengambil alih tugas di police station daerah Bukit, di mana telah terjadi serangkaian peristiwa menyeramkan di sana, seperti kematian brutal 6 orang sekaligus secara bersamaan. Kasus misterius tersebut membuat sang inspektur polisi mengubah cara pandang rasionalnya setelah mengalami sendiri peristiwa yang membuatnya geleng kepala. Nah, seperti apakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampakkan situasi di daerah Bukit Sigapurali tepat pukul 12 siang. Seorang pria terlihat memotong rumput panjang sementara dua pria lainnya bergegas hendak memeriksa ular piton besar yang ditemukan dan menyatakan bahwa mereka harus membunuhnya. Sementara di sebuah pondok, seorang pria yang hendak memasak sesuatu tiba-tiba menghadapi serangan rayap atau aneh-aneh. Kemudian, nampak sesosok hitam berjalan di tengah padang rumput hijau dan seketika awan hitam bergelayut menyelimuti bukit, membuatnya gelap di siang bolong. Suasana desa sontak berubah menyeramkan, semua penduduk kebingungan. Pria di pondok mencoba untuk membakar aneh-aneh, sementara dua pria lain tengah mengamati sembari mendiskusikan datangnya awan gelap. Seluruh penduduk bukit berkumpul menyaksikan fenomena alam yang luar biasa tersebut. Tak hanya penduduk, kepolisian pun dibuat tercengang dengan kondisi yang terjadi saat itu. Tiba-tiba, terdengar suara misterius dari semak-semak, dan serentak keempatnya melihat sesuatu yang membuat mereka melongo, sebelum akhirnya mereka dibunuh secara sadis di area perbukitan oleh kekuatan yang tak nampak. Usai terjadinya fenomena tersebut, polisi datang melakukan penyelidikan setelah menerima laporan bahwa telah ditemukan beberapa mayat dalam kondisi mengenaskan. Inspektur polisi Balraj ditegur oleh inspektur senior polisi saat menjelaskan situasi membingungkan yang terjadi. Awan gelap menyelimuti wilayah perbukitan dan kemudian terjadilah pembunuhan misterius yang tak sedikit pun meninggalkan jejak dan bukti di TKP. Balraj menjelaskan bahwa terjadi keretakan pada semua tulang leher korban, akan tetapi tak ditemukan sidik jari maupun senjata pembunuh. Jasad mereka ditemukan di area rumput tinggi, di pemakaman, di gubuk, di dahan pohon, di bawah jembatan, dan di kolam kecil, di mana semua jasad berjarak sekitar setengah kilometer dari satu sama lain. Anehnya, laporan forensik menyatakan bahwa mereka semua dibunuh pada waktu yang sama. Namun, tak ada jejak kendaraan yang ditemukan. Inspektur polisi senior masih juga meragukan laporan Balraj. Sebab itu, ia menyarankan Balraj untuk istirahat dan kembali esok hari guna melanjutkan analisanya. Merasa kasus tersebut adalah tanggung jawabnya, Balraj terus melakukan investigasi dan nampaknya telah menemukan petunjuk. Balraj pun menghubungi kepala ofisnya, polisi Kulandai, untuk bergegas ke police station guna membahas lebih lanjut petunjuk yang telah ditemukan. Kebetulan, saat Kulandai tiba di halaman police station, ia mendapati seorang wanita yang mencoba bundir sebab suaminya akan menikah lagi. Kulandai dan Polwan Jaisri meyakinkan wanita itu untuk tenang. Jaisri pun telah menjauhkan minyak tanah dari tangan wanita itu sebelumnya. Di waktu yang sama, Balraj mencapai pintu masuk office, tetapi langkahnya terhenti saat melihat ikan aneh di dalam akuarium. Seketika, terdengar bisikan senandung dan suara yang aneh, dan saat Balraj menatap mata ikan tersebut, nampaknya ia terhipnotis
hingga tanpa sadar ia menyiramkan minyak tanah ke sekujur tubuhnya dan menyulut api. Tubuh Inspektur Balraj terbakar seluruhnya. Upaya penyelamatan juga gagal dilakukan, hingga akhirnya tubuh sang inspektur yang hangus terbakar mengeluarkan lolongan anjing dan menakuti semua orang. Celian, seorang perwira polisi yang baru diangkat, bersama dengan istrinya Regina dan putrinya Tia, serta anjing peliharaan mereka Dani, pindah ke Police Station Bukit. Dalam perjalanan menuju ke sana, keluarga tersebut memutuskan untuk sekaligus piknik. Reggie terpikat dengan keindahan alam sekitar, namun tiba-tiba ketika mereka baru memulai piknik, seekor burung gagak jatuh menimpa makanan dan mati. Anjing mereka, Dani, tiba-tiba menghilang dan membuat Reggie serta Tia was-was. Sally mencari anjing tersebut hingga masuk ke dalam hutan, sementara Reggie dan Tia menunggu di mobil. Namun tiba-tiba Sally datang mengagetkan keduanya sembari membawa Dani. Ditemukannya Dani tak cukup membuat Reggie merasa lega. Sebaliknya, ia merasa bahwa kejadian itu merupakan pertanda buruk bagi awal mereka di situ. Sally yang tak ingin membuat istrinya semakin khawatir menenangkan Reggie dan melanjutkan perjalanan. Anehnya, begitu mereka meninggalkan tempat itu, gagak yang sudah mati tersebut tiba-tiba bergerak kembali dan terbang. Sementara itu, Kulandai membantu keluarga Sally untuk mendapatkan tempat tinggal sementara dibantu oleh seorang pialang rumah bernama Vanangamudi. Vanangamudi berkata bahwa rumah ini dulunya milik seorang pengusaha butik di mana perlengkapannya masih ada di dalam rumah dan akan segera dipindahkan. Hal aneh kembali terjadi ketika Sally tahu bahwa bingkai jendela dan semua furnitur terbuat dari baja. Vanangamudi menyatakan bahwa di wilayah itu tak ada yang memiliki barang-barang dari kayu lagi karena aneh-aneh menghancurkannya. Sementara itu, Tia mencari Dani bermain-main di dalam rumah. Ketika gadis kecil itu memeriksa rumah baru dan memasuki sebuah ruangan, ia mendapati sebuah benda tertutup kain putih. Penasaran, Tia menarik kain tersebut dan nampak sebuah cermin besar. Saat memeriksa pantulannya, Tia merasakan bahwa salah satu benda lain yang tertutup kain nampak bergerak. Antara takut dan penasaran, Tia melanjutkan pemeriksaan untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sebuah benda. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah manekin. Tersisa satu benda lain yang masih tertutup, dan saat Tia hendak membukanya, pada saat itulah Reggie datang mencari Tia lalu menggendongnya. Tia, what are you doing with that bag? Tapi anehnya saat Reggie dan Tia melenggang, kain putih tersebut seolah tak pernah tersanggah oleh benda apapun. Hal aneh kembali terjadi saat Sally sedang bertugas dan Reggie mulai menyiapkan makanan. Ia mendengar suara ketukan yang mengganggu. Mulanya ia mengira itu adalah ulah Tia. Ia pun menegur putrinya. Namun, tak lama kemudian suara itu terdengar kembali dan Reggie pun memutuskan untuk memeriksa. Ternyata Tia sedang tenang dalam belajar. Tapi suara terus terdengar sampai akhirnya Reggie mendapati jika sumber suara berasal dari jendela. Reggie memberanikan diri membuka gorden dan seketika nampak ratusan burung gagak mematuk dan memenuhi jendela mereka. Hal itu sangat membuat anak dan ibu itu ketakutan. Sementara itu, Sally dan petugas polisi lainnya mendatangi TKP. Dalam investigasinya, Sally mengetahui dari Kulandai bahwa ada seseorang yang tinggal sendiri di atas bukit seberang bernama Mauliar. Bukit tempat mereka tinggal sendiri bernama Sigapurali yang berasal dari bahasa Arab karena dulunya diyakini sebagai pemukiman kuno orang Arab yang biasa berlatih sihir. Menurut bisik-bisik, Mauliar mengamalkan segala jenis magis. Bahkan, penduduk menyebutnya tukang sihir dan setan. Kulandai melarang Sally ke sana sebab menurut penduduk setempat, Mauliar sangatlah berbahaya. Namun, perintah atasan tak boleh ditolak. Akhirnya, bersama-sama mereka pun mendatangi kediaman Mauliar. Di kediamannya nampak Mauliar tengah melantunkan sholawat nariah. Tempat tinggalnya sangat misterius, nampak usang.
Beberapa sajadah tertempel di dinding dan sebuah keranda tertutup kain melintang di dalam ruangan. Entah bagaimana caranya ketika Sally dan Kulandai datang, Mauliar telah menghilang. Malam harinya, Reggie menceritakan apa yang telah dialaminya siang tadi pada sang suami. Reggie berkata bahwa mungkin rumah itu berhantu dan di samping itu banyak terjadi hal-hal aneh sejak hari pertama kedatangan mereka. Tapi Sally hanya menganggap jika itu hanya halusinasi dan sebab mereka belum beradaptasi dengan tempat barunya. Kemudian Sally meyakinkan sang istri bahwa saat ini ia sedang diberikan tantangan sebuah kasus pelik yang harus dipecahkan dan jika ia berhasil, itu akan membantunya dipromosikan kembali. Suasana sedikit tenang sebelum tiba-tiba Reggie melihat sosok lelaki berdiri di luar jendela. Sally mendatangi lelaki lusuh itu dan menghardiknya. Beruntung, seorang polisi melintas dan melerai Sally. Malam itu Kulandai kembali ke office di mana ia menerima panggilan telepon misterius dari seorang wanita yang menangis dan meminta tolong. Anehnya lagi, wanita tersebut tahu nama Kulandai, namun ia tidak menyebut di mana ia berada. Lebih-lebih Kulandai menjadi sangat takut ketika tahu bahwa telepon di office-nya telah rusak selama 2 hari terakhir. Kulandai tak hentinya membicarakan hal yang sama pada teman-teman lain. Tiba-tiba, petir menyambar, guntur bersahutan dan hujan mulai membasahi police station yang kemudian mengalami pemadaman total. Tapi telepon yang rusak kembali berderi, membuat semua polisi ketakutan. Tepat saat itu, Jaisri melihat sosok wanita di balik jendela. Semuanya pun turut memperhatikan dan seketika berteriak ketakutan. Panik, mereka menelpon Sally, memohon padanya untuk datang dan menyelamatkan mereka. Berangkatlah Sally menuju police station untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ketidakhadiran Sally, sang istri mulai terganggu oleh hal-hal janggal yang terjadi di rumah itu. Pertama, rumah mengalami pemadaman. Kedua, tip yang ada secara acak mulai memutar musik dengan sendirinya. Dengan setengah keberanian, Reggie melepas colokan kabel tip, namun musik tetap terputar dan itu membuat Reggie semakin takut. Merasa tertekan, ia mencoba untuk tidur, namun tiba-tiba ia menemukan putrinya berdiri menakutkan di ujung tempat tidur, lalu melompat padanya dan menggigit lehernya. Kemudian, ia terbangun dan berteriak sebelum akhirnya ia menyadari jika itu adalah mimpi. Segera ia memeriksa putrinya. Reggie lega ketika mendapati Tia sedang tertidur nyenyak. Esok paginya, Sally berhasil menenangkan anggotanya setelah menghubungi Departemen Telekomunikasi untuk melacak ulang panggilan tersebut, yang mana secara teknis panggilan itu bisa sesekali terhubung jika penyebabnya kabel yang longgar menurut telekomunikasi. Selain itu, Sally juga meminta untuk melacak kembali sumber panggilan telepon misterius tadi malam. Selanjutnya, dalam perjalanan pulang ke rumah, Sally mendapati Mauliar yang telah menaburkan sesuatu di jalan yang hendak ia lalui. Penasaran, Sally pun mengejar Mauliar, namun ia kehilangan jejak. Dan di hutan itu, nampak sosok tangan hantu wanita berkulit pucat, hendak menggapainya, namun tak jadi saat Sally berbalik. Sally kembali ke rumah dan ia terkejut saat melihat istrinya nampak menggoda. Tak lama kemudian, mereka pun menjalin keakraban di atas ranjang. Usai menyelesaikan misi pribadi, Sally melihat handphone yang tengah terisi daya dan menemukan beberapa panggilan tak terjawab dari Kulandai. Sally menelpon balik Kulandai dan menerima informasi hasil pelacakan panggilan semalam yang menyatakan jika panggilan tersebut berasal dari rumah yang ia tempati. Tentu saja Sally bingung, bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan tadi malam di waktu yang sama ia sedang berada di rumah. Kebingungan Sally makin menjadi ketika ia mendapat telepon dari ponsel istrinya. Reggie berkata bahwa ia pergi lebih awal untuk mengantar Tia ke sekolah dan mengunjungi supermarket. Sontak Sally makin bingung sebab beberapa saat lalu
ia telah menghabiskan waktu intim bersama sang istri. Merasa tak yakin, Sally melakukan video call pada Reggie. Untuk lebih memastikan lagi, bersama Kulandai, Sally mengunjungi supermarket tempat Reggie berada dan memeriksa ulang CCTV untuk memastikan bahwa siapapun yang bersamanya di rumah pagi itu bukanlah istrinya. Ia mendiskusikan kekhawatiran dan spekulasinya dengan Kulandai, bertanya-tanya siapa yang ada di rumahnya saat itu. Kemudian menyergap Mauliar di luar kediamannya untuk mendapatkan jawaban. Mauliar tersentak saat Sally mengatakan ada seseorang menyerupai sang istri dan memanfaatkannya. Mauliar berkata bahwa perempuan itu adalah Sheila dan bukan dari bangsa manusia. Kepada Sally, Mauliar berkata bahwa ia telah melantunkan sholawat Naria sebanyak 4.444 kali. Jika berkenan dan masih ada umur panjang, esok sebelum fajar menyingsing ia akan menceritakan kebenaran. Itu pun jika Sally masih hidup, ujar Mauliar. Sementara itu, Reggie menjemput Tia pulang sekolah. Namun ternyata saat ia berjalan di depan dan tengah asik bercerita, ibunya Reggie telah berubah menjadi Sheila yang berpakaian serba hitam. Saat gadis kecil itu menanyakan di mana ibunya, Sheila membungkuk lalu menjilati pipi Tia yang ketakutan. Di waktu yang sama, Reggie asli tiba dan memarkir mobilnya mencari Tia. Seketika wilayah bukit diselimuti awan gelap. Semua panik. Selian mendapat bantuan dari rekan muslimnya dan menghubungi imam besar muslim untuk mengetahui waktu-waktu sholat dan berusaha menghubungkan dengan fenomena yang terjadi. Tiba-tiba Reggie yang histeris memanggil Sally untuk memberitahu tingkah aneh Tia sepulang sekolah dan ruam aneh di tubuh putrinya. Regina menuntut Selian untuk datang ke rumah sakit saat itu juga. Merasa khawatir, Sally pun menuju mencapai rumah sakit dan menemukan Reggie yang menangis serta Tia yang kesakitan. Di waktu yang sama, Sally menerima telepon dari rumah yang mengaku sebagai Reggie dan mengatakan bahwa Tia juga terserang ruam di sana. Sally nyaris tak percaya karena semua anggota keluarga ada di hadapannya. Sally memutar otak, memutuskan akan menahan Reggie dan Tia di rumah sakit supaya aman dan menyelidiki siapa yang menyerupai istrinya di rumah. Namun Reggie menolak dan akhirnya mereka pun pulang sama-sama. Sementara Reggie menidurkan Tia dan berganti pakaian, Sheila yang nampak penuh nafsu mengawasi dan berkeliaran di rumah serta mengendus aroma tubuh Selian dari jaketnya. Melihat perubahan letak jaket, Sally menyadari kehadiran Sheila. Ketika Reggie dan Sally melanjutkan makan malam, tiba-tiba mereka mendengar Tia berteriak. Bergegaslah mereka memeriksa Tia dan menemukan gadis kecil itu berada di sudut ruangan, tidak membiarkan Selian menyentuhnya. Tia menunjuk ke arah jendela, di mana lelaki tua yang nampak compang-camping melantunkan ayat kursi sembari menyemprotkan air ke sekitar rumah dan jendela. Sally yang kesal memukuli orang tua itu dan mengusirnya. Kemudian nampak bayangan yang tengah bergelayut di ambang jendela. Lelaki tua itu melaporkan pada Mauliar bahwa ia telah berusaha mengusir Sheila dari dalam rumah, namun tak dapat menyingkirkannya terlalu lama. Dan langkah selanjutnya ia serahkan pada Mauliar. Berharap mereka dapat mengendalikan Sheila hingga sebelum fajar menyingsing, Mauliar kembali melantunkan sholawat Naria. Akan tetapi sebelum ia dapat menyelesaikan doanya, ia mendengar jeritan lelaki tua dan keluar untuk memeriksa. Dilihatnya Sheila menyeret lelaki tua itu. Naasnya, handphone Mauliar berdering dan memancing perhatian Sheila. Wanita itu memberikan teriakan setan dan mulai mengejar Mauliar yang mencoba bergegas kembali ke rumahnya tapi kesulitan membuka pintu. Dan malangnya, ketika waktu sholat subuh berlalu, pintu rumahnya terbuka dan menariknya masuk. Mauliar terkejut saat melihat wujud lain berbentuk dan berbaju putih di dalam rumah dan seketika Mauliar pun tewas dibunuh sosok itu.
Esok paginya, Desa Bukit dihebohkan dengan penemuan jasad Mauliar yang tersangkut dengan mengerikan pada dahan pohon. Dan tubuhnya dipenuhi oleh anai-anai. Memperhatikan tanda-tanda pembukuan darah, Sally menyimpulkan bahwa Mauliar dibunuh beberapa jam lalu. Kemudian ia meminta tim forensik untuk mengumpulkan sampel darah di sekitar tempat itu pada 10 titik berbeda. Saat menyelidiki foto forensik, Sally menemukan goresan aneh di tubuh Mauliar yang bertulis 16.2.113. Ia mengindikasi jika Mauliar ingin menyampaikan sesuatu sesuai pertemuan terakhir dengannya, dan dengan tergesa Mauliar menulis kode menggunakan duri. Sally mencatatnya, tapi ia tak bisa menyimpulkan apa-apa. Kebetulan laporan forensik datang dengan 2 sampel darah berbeda dari TKP. Salah satunya adalah milik Mauliar dan yang lainnya adalah golongan darah langka, yang disebut golongan darah Bombay. Dan hanya sekelompok orang yang sangat spesifik di bagian Gujarat dan Maharashtra saja yang memilikinya. Berbekal informasi itu, Selian melanjutkan pencarian untuk mempersempit tersangka dari rincian daftar orang-orang dengan golongan darah langka itu. Dalam prosesnya, ia menemukan seorang wanita yang memiliki tanda tangan yang luar biasa dalam bahasa Arab bernama Sikara. Sally mengambil hasil print foto Sikara dan mengkonfirmasi pada putrinya. Hal aneh terjadi ketika Tia yang mulanya nampak tenang berubah sangat histeris saat melihat foto itu, sehingga menegaskan bahwa wanita di foto itu tidak lain adalah Sila. Sally mengirim Regi dan Tia ke rumah Kulandai dan meminta anggotanya untuk mengganti spray tempat tidur dengan spray yang sama saat ia bermesraan dengan Sila. Anjing pelacak pun mulai beraksi menemukan persembunyian Sila di dalam hutan. Di sana, Sally dan anggotanya menemukan beberapa benda aneh dan lukisan, di antaranya rumput, ikan, ular, anjing, dan anai-anai. Di sana ia juga menemukan Dani yang sepertinya telah hilang kesadaran. Siang itu, secara tak sengaja Sally melihat sebuah tulisan pada kendaraan yang ada di police station. Sebuah kalimat yang di bawahnya bertulis Al-Quran 4.263. Kesamaan nomor yang mencolok dengan luka gores pada tubuh Mauliar membuatnya memeriksa ayat Al-Quran surat 16 ayat 113. Berbekal informasi mengenai ayat tersebut, Sally bertemu dengan seorang muslim yang mengetahui sejarah Bukit Sigapurali. Pria tua itu menjelaskan bahwa Sila adalah sosok jin, di mana 100 tahun silam ke-6 Sila dibunuh pada waktu terlemah mereka, yaitu ketika malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Dalam proses eksekusi itu, 6 Sila bersumpah untuk lahir kembali di tempat ini dalam bentuk kegelapan. Atas kuasa Tuhan, ke-5 Sila terlahir kembali dalam bentuk rumput panjang, ular besar, ikan aneh, anai-anai, dan anjing. Sementara 1 Sila lainnya terlahir sebagai wanita Gujarat yang bernama Sikara. Sikara kecil selamat dari gempa Gujarat dan tumbuh di sebuah panti asuhan. Melihat kulitnya yang berbeda dengan manusia pada umumnya, membuat Sikara hentinya mendapatkan bully. Hal itu membuat Sikara lambat laun mengubah dirinya dan berpenampilan layaknya gadis pada umumnya. Namun, suatu ketika, Sikara menyadari jika dirinya tak terbakar saat menyentuh api. Lebih-lebih, ia tak tahan jika mendengar lantunan ayat suci ataupun melihat kitab suci Al-Quran. Dari situ, ia mulai mengorek informasi tentang jati dirinya dan menemukan bahwa sebenarnya ia bukan berasal dari kalangan manusia, melainkan jin. Sikara yang mengetahui sejarah nenek moyangnya menaruh dendam terhadap manusia dan bersumpah untuk membalaskan serta bersatu kembali dengan 5 saudari Silanya. Sally bertanya mengapa Sila tak membunuhnya. Pria muslim itu menjawab sebab Sally berasal dari keturunan yang memiliki kekuatan rohani dan kuasa penembusan. Sebab itulah Sila mencoba mendapatkan anak darinya
dan hendak mengadakan garba bali, yaitu ritual penghancuran janin dalam rahim bertujuan untuk meningkatkan kekuatannya. Insya Allah. Dalam upaya menggagalkan rencana Sila, Sally mengirim anak istrinya ditemani Jaisri ke rumah bukit. Kemudian, ia merancang hendak menjebak keenam Sila tersebut dibantu oleh penduduk desa. Sementara itu di rumah bukit, Tia menjadi tak terkendali dan membunuh pria compang-camping murid Mauliar yang hendak membantu. Situasi makin menegangkan ketika awan gelap kembali memayungi desa bukit. Para penduduk memburu jelmaan Sila, sementara di rumah bukit pertarungan antara Sikara dan Sally bersama yang lain terjadi. Beruntung ketika Sikara hendak mencelakai Tia yang tergantung di ujung tiang dan nyaris terjun, penduduk berhasil membunuh para jelmaan Sila satu persatu dan membuat Sikara perlahan lumpuh. Melihat Tia bergelantungan, Kulande dan Reji hendak menolong namun dihadang Sikara. Sikara menyalakan api hijaunya, mengeluarkan senjata hendak mencelakai semua. Api itu menyala-nyala menyentuh kaki Tia. Namun, Tia tak mengeluhkan kakinya, melainkan tangannya yang tak kuat lagi menumpuk. Sally membaca situasi menguntungkan tersebut dan ia sengaja melemparkan Tia ke api untuk memancing Sikara. Tia selamat karena api hijau tak membakarnya. Sebaliknya, api ciptaan Sila bak bumerang dan menghanguskan dirinya. Sally menjelaskan pada Kulande dan Reji bahwa api hijau diciptakan Sila hanya untuk mengeluarkan senjata. Manusia yang mengenainya tak akan terbakar karena terbukti meski api menjilati kaki Tia, gadis kecil itu tak mengeluhkan panas di kakinya, melainkan hanya mengeluhkan bahwa tangannya tak kuat lagi menumpuk. Begitulah akhir kisah jin Sila yang musnah. Bagaimanapun manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, bahkan jin diperintahkan sujud pada manusia. Dan film pun selesai.